mengenai kurikulum kampus Merdeka, Bro. Ya. Ini prospeknya seperti apa sih? Mahasiswa tentu saja kan hanya dengar merdeka, merdeka begitu ya. Ya. Nah itu konsep mungkin filosofisnya Prof sedikit saja mungkin supaya baik. mengantar. Jadi pada Merdeka Belajar yang menjadi perubahan ataupun underline reason adalah mahasiswa itu jangan dibatasi hanya memperoleh pembelajaran itu dari kelas, Pak. Atau dari departemennya sendiri. Mereka ini kan menghadapi dunia dengan berbagai macam kompleksitas yang nantinya juga akan dihadapi. Sehingga diberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menimba ilmu dari berbagai macam media, institusi, bahkan di luar IPB sendiri sebagai mata kuliah yang namanya enrichment course. Enrichment course, ya, pengkayaan. Nah, mengapa itu ada? Karena passion dari setiap mahasiswa atau preferensi tentu berbeda-beda, Pak Supri. Jadi kalau kita ikat dalam satu kurikulum yang rigid, yang hanya di dalam 14 kali pertemuan di kelas, dia tidak terbuka nantinya. Padahal ilmu itu kan saling berinteraksi, saling bersentuhan, tidak bisa dipisahkan seperti memisah air dengan minyak gitu ya. Tentu saja jadi dia harus suatu orkestra yang baik, tapi tetap yang menjadi pengikat adalah apa yang disebut dengan learning outcome. Itu tidak boleh diingkari. Tujuan pembelajaran. Ya, jadi learning outcome walaupun ngambil apa itu harus tetap terpenuhi. Jadi itu pengikatnya supaya nanti tidak terlalu bebas sampai nggak ada arahnya. Begitu. Jadi terstruktur lah intinya. Terstruktur dan itu kita manage saja. Sebenarnya. Luar biasa. IPB langsung direspon oleh institusi, institusinya membuat suatu kebijakan umum, lalu diturunkan ke departemen, ada kesulitan di dalam melakukan restrukturasi itu, nanti konsultasi dengan pimpinan sampai akhirnya agreed upon gitu ya. Saya dengar sih sudah alhamdulillah di Fateta semuanya sudah selesai. Sudah selesai dan diterapkan. Jadi teman-teman jangan takut, enrichment course itu bayangannya ginilah, kalau Anda belajar di satu departemen misalkan, kemudian kita pengen nih belajar mata kuliah di departemen lain, atau itu bahkan di institusi lain bisa kita ambil. Institusi lain, baik di Indonesia, kampus lain misalkan, atau di luar negeri, itu bisa dimasukkan ke dalam transkrip kira-kira dengan credit earning. Credit earning itu ya, Pak, itu satu hal yang sangat. Termasuk sekarang yang menarik lagi, mahasiswa ikut pengabdian kepada masyarakat masuk juga sebagai kredit poin kurikuler gitu. Betul. Itu satu juga. Magang di perusahaan selama tadi kurikulum magangnya, learning outcome-nya disepakati antara pihak kampus dengan industri supaya nanti kan proses pembelajarannya menjadi terstruktur, itu juga bisa dijadikan kredit earning. Dan itu bisa menjadi topik tugas akhir. Topik tugas akhir sekaligus. Jadi termasuk juga jadi ide lomba nih. Jadi kalau teman-teman mau berprestasi, saya kira banyak sekali. Malah ini Pak Suprianto ya, ini mungkin juga penting kita informasikan. Mungkin ini akan menjadi perubahan yang luar biasa yang akan dirintis IPB. Pak Rektor sendiri dan Wakil Rektor Akademik dan Mahasiswaan juga menyatakan IPB sudah punya policy bahwa satu skripsi itu bisa dikerjakan oleh lebih dari satu mahasiswa dari berbagai macam program studi. Kalau dulu kan peraturan institusi memang membatasi. Sebetulnya seperti sebuah paper, kenapa kita bila lintas departemen? Ya sebetulnya skripsi itu hanya karena perjanjian kita aja dulu nggak boleh. Tapi secara prinsip kan keilmuan boleh. Nah ini sekarang di IPB sudah dibolehkan. Cuman mungkin dosen-dosen masih menunggu momen paling pas ketika sudah juknisnya itu udah keluar. Bagaimana caranya, bagaimana ngeklaim bahwa ini adalah hasil dua program studi misalnya untuk S1, S2. Nah, saya kira ini akan bisa jadi satu skripsi, bisa dua kontributor atau tiga kontributor. Baik, itu tadi segmen pertama ya. Jadi saya kira segmen mengenai Merdeka Belajar. Nanti mungkin kita lanjut, Prof. Ini kita riset dan pengabdian masyarakat. Ini kita akan masuk di segmen terakhir, yaitu mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tadi Tridharma ada 3, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya konteks penelitian itu akan relate dengan pengabdian masyarakat. Baik, Prof, mengenai pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat ini bagaimana, Prof, tren yang ada di Fateta ini saat ini dan kalau mungkin melihat ke depan, Prof, kalau boleh bercerita gitu. Baik, jadi Tridharma ini tentu mempunyai konektivitas, Pak. Jadi kenapa ada istilah Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Jadi setelah kita memberikan suatu proses pengajaran, menanamkan ilmu kepada pembelajar, tentunya salah satu yang diharapkan dari pembelajar ini dia bisa menggali kebenaran. Nah, proses mengenali kebenaran itu yang disebut dengan riset, satu tindakan ilmiah bagaimana dia menemukan kebenaran, membuktikan kebenaran, dan membuktikan suatu kebenaran melalui suatu mekanisme ujian, seminar, sidang dan sebagainya ya. Nah, penelitian ini menjadi sangat penting karena itu menjadi salah satu indikator apakah mahasiswa setelah mendapatkan pembelajaran itu bisa dia menggali kebenaran. Nah, makanya ada istilah ketika kita bicara tentang pendidikan, lembaga institusi perguruan tinggi ini tentunya menciptakan para apa yang disebut dengan para filosofer atau filasefia, orang-orang fila artinya kurang lebih dari bahasa Yunani adalah gemar kebenaran, benar akan kebenaran. Nah, kegemarannya itu diwujudkan dalam suatu ekspresi riset yang terbimbing, terstruktur, Pak. Nah, jadi memang penelitian ini kalau di kita di S1 masih juga mempunyai istilah riset karena tugas akhir. Tugas akhir ya, penelitian ya, tugas akhir. Ada yang tidak riset tapi dia menyelesaikan suatu tugas akhir, proyek dan sebagainya ya. Tapi di kita di IPB masih menganut ada riset walaupun risetnya dalam skop yang disesuaikan dengan strata S1 ini. Nah, ketika S2 kita memperdalam, mencari kebenaran itu dengan memperkuat kemampuan analitik dan sintetiknya. Dan itu kalau dia perdalami lagi di S3 dia bisa sampai menggali kepada falsafah baru, teori baru. Bahkan kalau dia menerapkan sesuatu harus ada novelty yang dia yakinkan dengan melihat roadmap riset bahwa meyakinkan he is doing something new. Nah, itu menjadi sangat penting sekali. Jadi esensi riset menjadi sangat penting di perguruan tinggi karena itulah satu-satunya proses yang harus dipertahankan karena itu menggali kebenaran. Ya, jadi idroku syai' hakikoti, carilah kebenaran itu sampai ke hakikatnya melalui apa? Tindakan riset. Tindakan riset. Nah, dengan dosen terbimbing. Dosen terbimbing. Nah, riset ini tentu pertama ada yang skalanya lab, Pak Suprianto, ada yang skalanya sudah lapangan, ada yang skalanya sudah marketable. Udah bisa dijual, Pak. Ya, kita harapkan sebetulnya perguruan tinggi bisa menelurkan suatu hasil penelitian yang ready to use. Ya, ready to use. Kita harapkan. Nah, disitulah kita harus mulai masuk wilayah pengabdian kepada masyarakat. Nah, di Fateta IPB, alhamdulillah 3 Tridharma ini sangat deras kegiatan-kegiatan penelitian, bahkan sampai kita akhir tahun ini dinobatkan sebagai the most productive faculty di seluruh IPB, alhamdulillah. Nah, apa? Karena tadi itu 3 Tridharma itu dinilai oleh institusi, dari pengabdian masyarakatnya dan penelitiannya. Jadi tugas dekan sebenarnya gini, Pak, memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk sivitas akademik riset itu aja. Jangan mempersulit orang mau riset, jangan membuat apa itu syarat-syarat yang membuat risetnya dismotivating, terhadap perilaku riset. Dan kalau bisa riset itu dibebaskan dari hal-hal yang menyulitkan dia. Jadi itu adalah hal yang penting di dalam riset. Dan hasil daripada riset Fateta ini kita menghasilkan kerjasama yang dengan pihak luar, bukan dari dana pemerintah, itu mempunyai aset dalam bentuk ruangan ini, peralatan itu sebesar 5M, Pak, dalam 2 tahun. 5 miliar. 5 miliar kalau kita ngusulin ke pemerintah mah belum tentu dapat dalam 5 tahun itu. Kita 2 tahun. Itu 5 miliar berupa peralatan, lab maju dan sebagainya. Berarti apa? Perusahaan luar sudah melihat, oh, apa yang ditemukan Fateta ternyata patut didukung nih. Berarti itu kan bukti konkret. Nah, jadi kita harus terus bahwa 3 Tridharma itu semuanya berimbang, Pak, tidak pincang ya. Jadi bukan tadi kata Tridharma saya sebut 3 itu bukan satu gitu, pendidikan, penelitian sendiri, tapi satu integrated, satu sistem yang harmoni saling mendukung. Bagaimana ada mendidik orang, setelah itu punya daya pikir yang bagus, dia melakukan penelitian, kemudian kejelian dalam melihat fenomena di masyarakat, pasar, segala macam, itu membuat yang ketiga tadi pengabdian kepada masyarakat desa dan sebagainya. Jadi dukungan fakultas ini dalam rangka untuk memfasilitasi tadi. Fasilitasi itu termasuk fasilitas. Karena memang eksternya sendiri kan peneliti di divisi ataupun dosen-dosen tadi. Dosen-dosen itu mereka harus punya semangat untuk riset, Pak. Dan itu perlu energi asupan yang bagus juga ya. Nah, yang penting juga Pak Suprianto, ternyata sekarang di IPB ada kebijakan materi kuliah yang bagus adalah kalau mata kuliah itu adalah berisi hasil-hasil riset konkret dari dosennya.
Nah, di Fateta yang saya harapkan nanti siapapun memimpin Fateta, pimpinan itu bukan hanya motivator riset, tapi juga harus menjadi aktor riset juga. Riset, ya. Jangan mentang-mentang jadi dekan terus nggak ada pengabdian masyarakat, nggak memberi contoh riset, tidak memberikan contoh pencapaian prestasi akademik. Nah ini ya terus ya bisanya cuman mengakomodir, walaupun itu sudah bagus, ya, mendukung kebaikan adalah kebaikan pula, tapi alangkah baik kalau dia juga jadi pemain, Pak. Supaya ini menjadi contoh. Jadi contoh, ya. Kalau bicara itu tadi berarti kan Pak Kudang selain menjadi dekan tentu juga melakukan riset tadi ya Pak. Kalau Tridharma tadi lah kalau kita ngomong, sehari-hari masih ya Pak ya? Saya itu terus terang aja Pak Suprianto, saya dapat guru besarnya malah saya ketika memimpin perpustakaan pusat, yang sebetulnya pekerjaannya tidak administratif dan rutin itu. Artinya apa? Saya tidak pernah mendahulukan jabatan saya di atas kewajiban Tridharma. Karena yang paling hakiki dari saya ini sebagai PB adalah dosennya, bukan jabatan. Jabatan itu just for 5 years, maybe 3 years, after that finish. Tapi dosen kan lebih lama. Jadi jangan sampai menjadi suatu pembenaran bahwa pejabat itu kehilangan atribut yang tiga tadi. Nah itu yang disayangkan. Akhirnya dia kehilangan banyak ilmu sekian tahun. Dan kebanyakan kesempatan untuk riset, dan itu tidak bisa menjadi contoh kalau gitu. Lain kali gua nggak jadi pejabat, pejabat aja nggak bisa naik pangkat. Nggak bisa naik pangkat itu ya. Tentu saja itu menjadi problem ya. Kalau di kita kan kalau misalkan ingin riset begitu Pak ya. Mengenai fasilitas nih Pak, kalau fasilitas ini bagaimana sih strateginya Pak? Kan tadi ada dana dari pemerintah untuk mengadakan fasilitas dasar begitu ya. Gedung, kemudian listrik, kemudian operasional di kampus ini kan hampir semua sih salah satu komponen biayanya kan dari pemerintah karena kita PTN Pak ya. Tapi kan kalau itu saja kan untuk risetnya kan nggak very bisa limited, ya, Pak. Itu sangat terbatas, dan itu bagaimana strategi pengalaman kita pengajuan anggaran untuk fasilitas relatif itu selalu terbatas, tidak bisa mendapatkan peralatan yang selalu tepat dengan spesifikasi kita karena ada batasan budget dari pemerintah juga, itu diakui oleh seluruh rektor di Indonesia. Selain itu juga karena perkembangan teknologi cepat ya Pak? Sangat cepat sekali, dia eksponensial. Kadang-kadang bukan karena kita nggak mau juga, maksudnya hari ini kita pengen beli sesuatu, ternyata alat risetnya sudah volatile. Ya, dengan alat yang lain. Sehingga strateginya bagaimana Pak? Kalau strategi yang kita buat, kita tidak boleh lagi mengandalkan dana anggaran pemerintah. Kita tahu pemerintah mungkin juga ada prioritas lain yang ditentukan. Kita juga harus mulai prolific mencari sumber-sumber lain. Salah satunya kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri. Nah, saya kira itu akan menjadi lebih fleksibel dan tidak berbelit-belit sistem keuangannya gitu. Itu lebih enak jadinya. Seperti ruangan ini kita nggak ngikutin sistem keuangan di IPB. Kalau ngikutin ini nggak selesai dalam 5 bulan Pak Suprianto. Ada tender, ada Cyber Center ini merupakan juga salah satu Pak ya, Pak hasil dari tadi riset tadi, Bapak melakukan riset yang disebut dengan Presipam ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Jadi saya mendorong secara individu, dosen ataupun institusi, mereka approach dengan mitra-mitra itu supaya bisa membawa sesuatu untuk aset Fateta. Jadi jangan baliknya itu cuman uang, tapi aset. Yang menikmatin kan punyanya si dosen, mahasiswa, pegawai, semua. Kita bisa nikmati sekarang. Nah, itu. Termasuk sayangnya hanya pandemi aja Pak, kalau enggak ini sudah pasti rame yakin. Pasti. Nah ini berarti kan kalau riset ini memang harus cerdik ya Pak, kalau saya nyebutnya cerdik ya. Cerdik dan Pak, dan prolific, produktif. Produktif terus-menerus. Harus menerus karena orang nunggu. Dan itu durability-nya memang harus dijaga juga ya. Iya, dijaga, bahkan perlu ditingkatin terus. Karena kita tahu bahwa riset itu nggak bisa sehari 2 hari. Misalkan beberapa pengalaman saya, misalkan kita penelitian, sebetulnya saya gabung di tim penelitian di Melon misalnya. Itu hari itu hari kita tungguin begitu ya, kemudian memang butuh kerja keras ya Pak ya dari para peneliti. Baik, itu terkait dengan pendidikan dan Tridharma tadi yang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, satu yang holistik. Saya kira kita sampai di ujung diskusi kita nih Prof. Saya pengen diskusi lebih panjang tapi karena durasi juga waktu. Kita bagi-bagi aja. Kita bagi-bagi. Supaya penasaran. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Prof. Kudang, kiprah beliau dalam berbagai macam
kiprah riset beliau dan seterusnya ya. Mungkin closing Prof, ini tadi kita menutup diskusi kita mulai dari Bapak sebagai dekan, dosen dulu ya, tadi menjadi dosen sampai menjadi dekan secara sekilas. Ini pesan untuk sivitas Pak, sivitas akademika, baik itu dosen, tenaga kependidikan, kemudian mahasiswa, dan juga tadi masyarakat. Masyarakat artinya ada industri dan seterusnya terkait dengan fakultas nih Pak. Apa sih yang Bapak pesankan untuk kita semua begitu Pak? Baik, terima kasih. Pertama, yang paling penting adalah lembaga atau institusi perguruan tinggi harus punya niat yang baik. Niat baik sebagai hamba Allah, bahwa kita nuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan untuk mengenal pencipta kita dengan lebih baik, bisa berbuat lebih baik sesuai kemauan yang menciptakan kita. Nah, tapi karena kita akademisi, perbuatan baik itu dikhususkan bagaimana menjunjung amanah. Satu, amanah orang tua mengirim kemari menuntut ilmu. Kalau disuruh nuntut ilmu ya jangan kerja ya, kalau nggak punya masalah finansial. Nah, ini harus kita yakinkan supaya mahasiswa itu fokus dan cepat selesai, kecuali ada kendala finansial. Kedua adalah bagaimana kita selalu berbuat dengan dekat dengan mitra kita itu mahasiswa, kolega sesama dosen, sehingga mahasiswa itu merasa pembimbing itu bukan monster, tapi adalah mitra untuk berdiskusi, mitra untuk mencari jalan keluar, mitra untuk bagaimana dia bisa punya motivasi riset dengan berbagai macam seni yang harus dikembangkan tiap-tiap dosen. Dan yang ketiga, mudah-mudahan setiap dosen itu mengajar, meneliti, dan melakukan itu dengan hati, bukan dengan target-target yang selama ini kejar tayang, pokoknya saya ngejar sekian, dapat honor sekian, tapi dengan hati ingin memberikan ilmu kepada mahasiswa, kepada belajar, dan ikut di dalam aktor pencari ilmu, pencari kebenaran itu. Nah, mudah-mudahan dengan sistematika berpikir yang demikian dikembalikan kepada dasarnya, yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kita semua membangun suatu institusi pendidikan yang terhormat. Baik. Saya kira sifat terhormat ini yang harus kita harus jadi orang terhormat, berdikari, begitu Prof ya. Baik, terima kasih Prof atas waktunya yang diberikan ke Cyber Center Fateta. Podcast ini, atau kita menyebutnya dialog lah ya, dialog dengan pakar kemudian pejabat, akan kita lanjutkan terus. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Terima kasih Prof Kudan. Sama-sama Pak Sunan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu. Ini terus berkiprah di IPB. Amin. Ya, sampai dengan ya sampai kapanpun begitu ya, karena mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat. Amin. Saya juga terima kasih nih kepada Pak Suprianto dan seluruh kru yang nggak tampak di layar, tapi mereka betul-betul mendukung acara ini. Mudah-mudahan ini semua terus bisa berlangsung dan menambah kiprah kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.